abang nih orang yang gak suka durian bisa suka durian nih? Bisa, dan itu saya udah membuktikan dengan banyak pribadi. Apa sih maksudnya sang raja buah, rajanya buah apa segala macam? Apa karena bentuknya yang sangar atau karena harganya yang mahal gitu ya? Banyak mitos yang beredar atau gosip yang beredar bisa koit gitu ya. Bisa koit bang, makan durian sama kopi. Bener gak sih durian itu termasuk buah yang gak bernutrisi? Dan durian juga bisa bikin mabok. Itu bener gak sih bang? Buat saya pribadi, sarapan pagi buah durian itu mencandu mungkin ya. Sarapan. Perut kosong itu sikat durian. Zenwalk Haliato representing from Durian Traveler. Kehormatan. Halo abangku. Alhamdulillah. Apa kabar? Sehat brother. Terima kasih udah diundang ke Zenwalk. Wah luar biasa ini. Gimana bang? Tadi sebenarnya ini retake kedua. Tadi kaget pas gue panggil. Begitu. Ternyata beliau. Iya bang. Teratapan bang. Kecil-kecil suaranya gede. Ya karena fighter ya. Jadi suaranya sangar gitu. Di luar ekspektasi saya loh. Kaget loh gitu. Karena saya baru pertama dengan nuansa fighter gini bro. Jadi kayak kalau fighter kan biasanya ketika dipanggil begini terpacu adrenalinnya. Terpacu ya. Kalau abang apa yang abang rasain? Agak melepas bro. Gitu jadi, aduh gue jadi di atas nih. Ini malah ngedrop ya. Iya, karena saya biasanya kan ketemu dengan buah durian yang enak. Begitu dengar suara kayak tadi kok. Dan gue kayak di atas ring, waduh ntar gue dijotos nih. Itu yang tadi pertama langsung gitu. Tapi sudahlah gitu, ternyata beliau sahabat saya yang baik dan kita sama-sama pencinta durian. Oke. Gitu. Terima kasih abangku Bang Alif adalah seorang owner dari Durian Traveler. Satu dari sekian banyak owner dari Durian Traveler karena kami gabungan dari banyak pribadi. Gabungan. Oke. Gitu. Nih, ini untuk para Zenwalkers yang belum tahu, kali ini Zenwalk mengundang seorang pecinta durian. Ya, pencinta. Dari hobi lagi nih, hobi nih. Betul sekali. Hobi yang anti mainstream, durian. Teman-teman tahu kan durian? Dan ini adalah salah satu legend durian lah. Kalau saya lihat di Instagram tuh selalu nongol di Instagram saya. Bukan legend bukan legend, tapi lebih saya adalah seorang petani awalnya. Saya seorang petani durian yang alhamdulillah sekarang bersama teman-teman sudah punya tempat untuk menyajikan buah durian. Seperti itu, brother. Oke. Gitu. Jadi petani juga, penyaji juga. Gitu. Pertanyaannya nih, Bang. Kenapa sih harus durian? Karena saya suka durian. Mungkin teman-teman belum banyak yang tahu. Sebenarnya dari belasan tahun, ya mendekati 20 tahun yang lalu, setiap saya bertugas di daerah, yang pertama saya cari adalah durian. Saya pernah tugas di Bengkulu, ya kalau di Kalimantan sampai hari ini masih bolak-balik. Di daerah yang saya kunjungi, pertama saya cari ada durian. Kenapa? Karena saya suka. Yang berikutnya adalah saya selalu pengen mendalami tentang durian karena menurut saya ini unik. Tampilannya sangar banget luarnya, tapi dalamnya penuh kelembutan dan menyuguhkan manis yang sulit buat saya tidak menyukai buah durian. Walaupun nggak semua orang suka sama durian begitu ya. Iya. Mungkin karena belum kenal aja dengan durian yang berkualitas. Ya, teman-teman yang masih belum menyukai buah durian, saya yakin lebih terganggu karena aromanya. Ya, namun kalau teman-teman sudah mendapat suguhan durian yang menyuguhkan sebuah selera yang dia cari, saya yakin akan suka. Oke, jadi gitu. Menurut abang nih orang yang nggak suka durian bisa suka durian nih? Bisa, dan itu saya udah membuktikan dengan banyak pribadi. Bahkan teman-teman sejawat saya dari luar negeri sudah banyak yang teracuni
gasnya menikmati buah durian. Bahaya. Gitu. Bisa menghipnotis orang untuk dari nggak suka jadi suka, ini bahaya nih. Paling tidak mengajak untuk menjadi suka. Itu minimal itu. Bang Alif sendiri pertama kali kenal durian itu kapan tuh Bang? Kalau kenal tentunya dari kecil. Kenal banget. Tapi apa ya? akrab banget gitu ya. Kenal maksudnya pertama kali nyobain durian deh, ngerasain itu kapan itu? Momen. Ya tentunya lebih dari 30 tahun yang lalu ya. Dengan usia yang udah di atas kepala 4 sekarang ya. Dari 30 tahunan yang lalu saya udah akrab dengan buah durian. Tapi yang bener-bener penjiwaan penuh mungkin 20 tahunan yang lalu. 20 Maksudnya kan tahun biasanya kan awal pertama kali nyicipin buah durian kan ada yang berkesan gitu. Ya. Waktu itu apa yang abang, wah ini buah gua banget nih gitu. Atau memang ini buah nih yang cocok buat gua nih gitu. Awalnya jujur saya masih ingat ya. Saya masih SD waktu itu. Rada terganggu juga dengan tajam aromanya. Awal-awal. Awalnya. Namun makin sering kok menjadi lebih bersahabat ya dengan aromanya dia yang tajam. Bahkan kalau saya mengatakan 20 tahun yang lalu saya udah jatuh cinta gedebuk gitu sama buah durian ini gitu. Apa tuh yang bikin jatuh cinta, apa tuh? Banyak menyuguhkan variasi di dalam rasa yang saya temukan. Jadi dari satu buah durian itu tidak hanya menyuguhkan rasa manis saja. Ada rasa-rasa lain, detail bisa saya temukan. Ada gurih, terus ada semrepet-semrepet, kalau saya mengatakan karbonasi lah ya, menuju ke pahitnya tuh yang panjang gitu. Terus ada milky, ada ya paduan antara keju, susu, terus sensasi-sensasi dari fermentasi si daging buah durian itu banyak banget yang bisa kita temukan. Itu sih awal-awalnya yang akhirnya kayaknya memang saya makin suka nih dengan buah ini. Pertama kali yang abang makan tuh jenis durian apa? Kan jenisnya banyak nih. Ya. Yang pertama kali abang cicipin, ingat gak? Durian lokal Nusantara dari daerah Cilacap tentunya. Karena Cilacap. dulu saya terlahir di daerah sana. Tidak jauh dari rumah saya ada pohon durian yang gede banget. Mungkin udah ratusan tahun zaman itu. Buahnya pun ya ratusan, bahkan mungkin ribuan. Ya sebagai tetangga dulu kalau ada jatuhan kita sering, bukan nyolong ya, mungkin lebih tepatnya mungut. Jadi, Karena jatuh. Jadi dulu sama teman-teman seumuran zaman saya SD ya adu lari cepat dan tepat untuk memilih bahwa durian atau buah kelapa. Karena di kelilingnya ada buah kelapa, ada durian. Kita nggak tahu yang mana di dalam kegelapan, ya kita berebut. Oh itu malam-malam? Subuh lebih tepatnya. Okay. Tapi kan memang nggak ada zaman dulu tuh metik durian kan nggak ada, emang durian jatuh. Oh nggak kan, ada, durian jatuh dulu di kampung saya. Karena pohonnya tingginya minta ampun dan ada semacam kayak pamali mungkin ya, orailok. Kalau buah durian itu dipetik. Gitu. Jadi di kampung saya pun udah dari dulu udah seperti itu. Gitu. Jadi durian lokal no name. Namanya durian Samsuri. Kenapa? Karena yang punya pohon namanya Mbah Samsuri. Beliau sudah almarhum. Jadi pertama kali saya mencoba buah durian. Dan Gitu. terus akhirnya abang memutuskan untuk oke, gue harus bisnis durian. Itu kapan tuh bang? Dan jadi, kenapa? Mungkin berawal dari kurang lebih 10 tahunan yang lalu. 10 tahun yang lalu. 10 tahunan yang lalu saya sudah mulai melihat potensi dari buah durian di negara tetangga. Dan banyak sahabat yang sudah mulai bertani durian. Dan di situ saya justru bertanya-tanya, kenapa sih mereka harus bertani durian? Hingga akhirnya 7-8 tahun yang lalu saya yang mulai ketularan untuk bertani durian. Ya, karena saking sukanya, saking demennya, dan ternyata buah durian itu secara ekonomis kok tinggi. Ya, saya coba pelajari dari beberapa sumber yang menurut saya bisa saya percaya. Makin yakin bahwa buah durian punya harga yang tidak main-main. Ya, dan cenderung untuk bisa ditingkatkan. Kemungkinan untuk turunnya kalau untuk durian berkualitas kecil sekali. Dan selama durian ini masih buah musiman, terjadinya oversupply masih sangat kecil.
Ya. Yeah. Itu yang dalam benak pemikiran saya. Sehingga saya yakin awalnya melangkah menjadi petani durian. Dan 4 tahunan yang lalu mulai melirik untuk belajar menjadi penyaji durian, menjadi penjual durian. Dan itu maksudnya terjun di dunia itu disengaja apa tidak sengaja gitu Bang? Disengaja. Disengaja, sangat sengaja. Gitu. Jadi setelah nyemplung menjadi petani, kebetulan saya tergabung waktu itu masih komunitas namanya, komunitas Durian Traveler. Jadi gabungan beberapa pribadi yang kurang kerjaan. Ya, jadi kerjanya cuma keluyuran nyari buah durian ke berbagai pulau di Indonesia maupun di luar negeri. Gitu ya. Bukan gak ada kerjaan kali Bang. Udah kebanyakan kerjaan. Kalau kebanyakan kerjaan harusnya dia mikir kerjaan. Nah ini kok kerjanya nyari durian gitu. Orang lain yang ngerjain kerjaannya. Gitu ya. Jadi tergabung dengan beberapa pribadi di komunitas Durian Traveler. Hingga akhir singkat ceritanya nih, pas awal-awal pandemi kami memutuskan untuk membuat warung durian. Oke. Ya, namanya Durian Traveler Store. Langsung Durian Traveler Store itu. Langsung ya, berawal dari bertani, terus akhirnya kita membuat warung namanya Durian Traveler Store. Ya, jadi basicnya memang dari komunitas tadi itu. Komunitas, ya, komunitas membuat kebun juga namanya Durian Traveler Jasinga Farm. Jasinga Farm di Bogor. Di Bogor, Jawa Barat. Awal pandemi kita bikin warung namanya Durian Traveler Store. Di BSD pertama kali membuat. Pertama kali di BSD. Perjalanan waktu 1,5 tahun di tengah badai pandemi yang luar biasa. Alhamdulillah kami dapat berkah tersendiri. Ternyata dengan lockdown, dengan kebijakan pemerintah kita nggak boleh kemana-mana, banyak orang membutuhkan buah-buahan di rumahnya untuk kumpul bareng keluarga. Mungkin karena efek PPKM dan lockdown tadi, banyak orang nongkrong di rumah tetap butuh sesuatu yang asik untuk dinikmati secara bersama-sama. Di tengah badai tersebut, alhamdulillah kami mendapatkan berkah, memulai usaha menjadi penyaji durian, ya, dan tidak perlu waktu lama meledak usaha kami. Justru malah ketika pandemi itu Bang. Ketika pandemi, betul-betul di awal pandemi, dan masih dalam suasana pandemi juga, namun sudah mulai longgar. 1,5 tahun dari kami membuka di BSD. Ternyata teman-teman di kawasan timurnya Jakarta nih, ke arah Bekasi dan Bogor, banyak juga yang request. Hingga akhirnya kami membuka store yang kedua di kawasan Cibubur. Di kawasan Cibubur kami membuka store. Terus berjalan hampir 1 tahun kami membuka di Cibubur. Ketagihan lagi nih. Ternyata teman-teman yang demen durian ini banyak banget. Gitu. Dan dengan pola yang kami lakukan dalam pelayanan, durian berkualitas dan juga bergaransi, ya, ini membuat mereka terjawab apa yang mereka cari selama ini. Oh ternyata teman-teman penyuka durian itu butuh suguhan yang jelas kualitas dan bergaransi. Betul. Gitu. Hingga akhirnya kami bukalah store yang ketiga di Bintaro, Tangerang Selatan. Yang saya datengin kemarin yang ketiga itu. Yang baru datang kemarin itu yang ketiga di Bintaro. Yang dimana di Bintaro itulah kami memulai berpikir bahwa penyuka durian, pencinta durian ini juga butuh tempat ngumpul. Ya bersama lah ya. Ya, family-nya ataupun konco-konco satu kerjaan. Nah disitulah kita membuat konsep family party dan corporate gathering. Gitu, sampai ya kalau ada pribadi-pribadi yang pengen merayakan ulang tahun, sehingga tempatnya kami siapkan gede, plus ada live music serta ada suguhan yang lain. Gitu brother. Berkembang lah ya. Iya. Dari yang awalnya komunitas, akhirnya bisa menjadi wadah untuk usaha bersama teman-teman. Begitu. Ya. Durian kan ada banyak banget jenisnya nih. Yang abang sendiri jual di Durian Traveler Store itu yang jenis apa bang? Kan banyak banget tuh. Ya. Semua jenis durian kami jual. Semua jenis. Ya. Namun di sini kami menggarisbawahi di kualitas. Jadi grading itu. Jadi yang kami
tekankan di teman-teman petani menjadi tekanan kami adalah seleksi, breeding. Ya, apapun jenisnya kami siapkan. Ya, karena teman-teman pencinta durian ini bisa menerima jenis apapun. Ya, walaupun nggak juga dipungkiri, saat ini yang menjadi primadona di store kami adalah durian dari negara tetangga. Musangking. Ya, kita sebut aja Musangking. Dari gitu Malaysia ya. Dari Malaysia. Ya. Yang keduanya adalah Chani. Chani. Ya, atau teman-teman di Indonesia lebih mengenalnya dengan Bawor. Bawor. Ya, sebenarnya durian ini dari Thailand kakek moyangnya. Dari Thailand. Tapi namanya kenapa Bawor Thailand? Namanya dia sebenarnya Chani. Chani. Tapi di Indonesia lebih kenalnya Bawor. Di Indonesia dibuatkan KTP, udah terdaftar di Kementerian Pertanian kita sebagai Kromo Banyumas. Karena yang serius mengembangkan di era tahun 80-an adalah Mbah Kromo di kawasan Banyumas, Jawa Tengah. Itu didaftarkan oleh teman-teman di Kementerian Pertanian sebagai Kromo Banyumas. Dan walaupun padahal aslinya ini dari duriannya dari Thailand. Dari Thailand. Kok bisa dari Thailand ke sini nih? Gimana nih sejarahnya, Bang? Kebetulan kepala negara kita dulu, presiden kita, Bung Karno, pencinta durian. Ya. Kepala negaranya Thailand, rajanya Thailand zaman segitu juga penyuka durian. Terjadi silaturahmi di Istana Bogor, ya, karena sama-sama penyuka durian, mereka saling memberikan kenang-kenangan. Ya, Raja Thailand membawa Chani dan Kanyau, ya, Pak Presiden kita Bung Karno memberikan HP dan Durio Kutujensis atau lebih dikenal dengan Lai. Nah, itu Lai adalah dari Kalimantan nih. Lai dari Kalimantan Timur, makanya nama nama ilmiahnya dia diakui di dunia itu Durio Kutujensis. Karena dia memang dari tanah Kutai aslinya. Begitu. Jadi kok ada Lai di Thailand? Ya itu sejarahnya. Gitu. Jadi Bawor ini kakek moyangnya sebenarnya adalah Chani. Hadir di Indonesia pada era tahun 70-an gitu, dikembangkan mulai menghasilkan buah di tahun 80-an. Ya, didaftarkan sebagai Kromo Banyumas, dan ada teman-teman di Jawa Tengah yang memang kreatif untuk membuat nama-nama baru, ya. Dan juga mereka pembibit-pembibit yang ya memang berbisnis bibit ya, untuk membranding dagangannya supaya lebih menarik. Karena memang Chani ini punya badan yang bongsor, ya. Dan tokoh pewayangan di daerah Banyumas yang cukup terkenal adalah Bawor. Wah, itu difigurkan dengan nama Bawor, dan ya hingga akhirnya nama bekennya lebih terkenal Bawor. Brandingnya tebal lebih banget oke. dagingnya kan. Dagingnya tebal. Kulitnya tipis. Kulitnya normal lah. Dan itu selera orang Indonesia kebanyakan. Saya berani menggaranti 90% pencinta durian di Indonesia akan bisa menerima Bawor. Cita rasa dari Bawor. Apalagi dengan bodinya yang bongsor, daging tebal, tekstur creamy, pulen, ke arah lengket. Itu sudah kebayang sih. Image-nya orang Indonesia banget kalau makan buah itu ya yang begitu. Gitu. Mau makan durian itu pengen dapat yang pulen, lengket, creamy, manis, terus sedikit karbonasi, sedikit semrepet-semrepet yang menjadi bumbunya. Nah, itu udah pasti itu. Nah, ini yang aku unik dari Abang ini kan, bisa ngebedain ini durian jenis ini dari pohonnya loh. Dari ini durian jenis ini. Itu gimana sih Bang bisa ngebedain karakter pohon? Dari pohon aja yang kelihatan nih, ini pohonnya Musangking, ini pohonnya Bawor. Itu gimana bisa sampai setitik itu Bang? Tak kenal maka kata saya. Ya. Karena saya memulai dari petani durian. Dulu saya juga nggak mengenali, oh ini durian Matahari, oh ini durian Pelangi, oh ini Super Tembaga, oh ini Cumasi, oh ini Musangking, Bawor atau apapun itu saya nggak mengenal. Saya tahunya hanya oh itu pohon durian. Ya. Tapi karena hari-hari selama sekian tahun saya berkenalan dan bergaul sama mereka, bahkan saya kadang kayak orang gila nyanyi-nyanyi dan sholawatan sama pohon durian saya, gitu ya, karena
sebagai petani kalau meneng-meneng baik bisa stres nanti saya. Jadi ya sambil happy, sambil mengenali mereka ya hingga akhirnya saya bisa detail dari mulai karakter batang, percabangan, terus daun dan bunga sampai dengan buahnya ya sudah pasti saya paham jenis-jenis durian. Itu bisa dibedakan, Bang. Sangat beda, sangat berbeda. Gitu. Kalaupun yang mirip-mirip antara Chani dengan Ochi itu kadang-kadang ada kemiripan di daerah-daerah tertentu dari karakter daunnya. Namun dari batangnya sudah berbeda. Apalagi kalau udah keluar bunga, keluar buah, itu udah pasti sangat berbeda. Untuk teman-teman yang sudah bertani durian. Namun untuk teman-teman yang awam, ya pelan namun pasti sudah banyak juga ternyata yang cukup fasih mengenali buah-buah durian gitu. Walaupun mereka tidak bertani durian gitu. Ini untuk edukasi ke teman-teman yang awam sama durian nih, Bang. Kita kan kadang kalau di jalan gitu, jalan itu kan Musang King, montong Thailand. Tapi lihat fisiknya, emang Musang King kayak gini. Thailand kayak gini kan kecil dibilang Thailand. Maksudnya kita tuh kebanyakan masih nggak ngerti gitu loh. Orang awam untuk membedakan mana Musang King, mana montong Thailand, mana Medan, mana Bawor. Itu gimana sih, Bang? Secara mungkin garis besar aja lah. Garis besarnya dijelaskan kepada Zen Walkers nih yang nonton podcast kita untuk mengenali durian secara garis besar tuh seperti apa gitu. Ngebedainnya gitu. Kalau untuk bicara biar nggak tertipu nih ketika belanja durian. Untuk Musang King yang gampang ditandai adalah dari karakter durinya, dia piramidnya itu kalau teman-teman tahu di padang pasir kan suka ditemukan bangunan piramid ya. Bentuknya itu mirip piramid kalau dia matiin detail. Terus di area pantatnya si buah Musang King ini itu karakter punya 5 star. Jadi berbintang 5 yang jelas sekali. Gitu. Itu karakter dasar yang bisa dikenali. Ya. Namun detail yang lainnya mulai dari gantolan buah itu tangkai buahnya itu juga dia khas sekali, cenderung panjang. Jadi berjenjang kakinya itu. Tangkai buahnya si Musang King. Dan begitu dibuka warna kuningnya juga khas sekali. Plus aromanya Musang King itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Gitu. Dia punya karakter yang sangat kuat. Gitu, brother. Jadi kalau teman-teman yang pengen mengenali detail tentang bentuk dari luarnya saja, banyaklah literatur di YouTube ataupun di Instagram sekarang yang bisa dilihat dari ciri fisiknya, gitu. Untuk menghindari tidak mendapatkan Musang King KW ataupun apapun, teman-teman boleh kalau mau main ke tempat kami hanya sekedar lihat-lihat juga nggak masalah, gitu. Karena datang ke tempat kami tidak harus berbelanja. Gitu. Ngobrol-ngobrol aja sekedar nggak apa-apa gitu. Daripada nanti teman-teman kayak brother nih menanam Musang King ya, begitu saya lihat tadi ternyata bukan kan gitu. Itu hal-hal yang harus dikenali. Atau apalagi misalnya nih mau ngasih ke calon mertua gitu ya kan. Wah, dengan bangganya membeli Musang King, begitu dibuka ternyata durian yang nggak jelas. Kan sangat disayangkan gitu. Jadi mengenali itu lebih baik. Begitu. Jadi harus dipelajarin dulu sebelum dipelajari belanja ya. Kalau saya hanya menggambarkan gini-gini, khawatirnya malah nanti miss juga. Itu terjadi miss. Gitu. Ini kan durian itu kan buah yang musiman. Cara untuk durian traveler ini selalu punya stok itu seperti apa, Bang? Ya. Kita harus bersyukur hidup di Republik Indonesia. Kita negara kepulauan yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Dan durian adalah buah tropis. Dia tidak bisa hidup di daerah yang mempunyai musim dingin. Ya, jadi banggalah kita sebagai bagian dari Indonesia, negara kepulauan yang tidak pernah kosong dari buah durian sebenarnya. Betul, durian adalah buah musiman. Namun berdasarkan pendataan kami yang sudah kami lakukan dari 2-3 tahun yang lalu lebih seriusnya, Indonesia tidak pernah kosong musim durian. Musim di Pulau Jawa tidak sama dengan di Pulau Sumatera.
di Pulau Sumatera tidak juga berbarengan di Pulau Kalimantan. Dan begitu juga di Pulau Sulawesi plus pulau-pulau yang lain di Indonesia. Ya, di Maluku misalnya, di kawasan Kepulauan Maluku itu juga tidak berbarengan dengan di Sulawesi. Dan terus seperti itu di Irian di Papua sana, semuanya ada durian. Jadi dari Sabang sampai Merauke di Indonesia punya potensi buah durian. Dan uniknya setiap daerah punya karakter yang berbeda-beda. Betul. Gitu. Kalau teman-teman pecinta durian yang hobinya traveler kayak kami, ya sudah mulai bisa mendapatkan ciri khas dari daerah-daerah tertentu. Contoh misalnya pertama kali saya menginjakkan kaki saya di Aceh, disuguhin durian dari kawasan Aceh. Awalnya saya wah kok ini unik ya. Kayak ada selaput arinya, begitu digigit pak pecah peng gitu. Jadi bukan hanya sekedar pleng gitu aja, jadi peng gitu. Dan ternyata setelah saya dalami beberapa kali saya ke Aceh makan ratusan butir buah durian ya secara berminggu-minggu di sana. Memang dia punya karakter itu. Ya, berbeda dengan karakter durian di Sumatera Utara. Ya, berbeda pula dengan di Sumatera yang lain. Itu masih satu pulau. Ya. Dan ya, kembali lagi dari pendataan yang kami lakukan itu, Indonesia tidak pernah kosong buah durian. Ini yang harus kami gali potensi sehingga teman-teman pencinta durian dimanapun berada tidak pernah kosong untuk bisa menikmati durian fresh. Jadi memang abang terjun langsung untuk survei itu, untuk Betul. punya data itu. Betul. Kebetulan saya memang masuk kategori kaum penggagas durian. Jadi nggak cuma penggagas nih bro. Kalau penggagas cuma angan-angan ya. Betul. Ini penggagas nih. Kami terjun langsung, kami mencari langsung dan mencicip langsung. Gitu. Nikmat banget sih langsung ke daerahnya, Betul. cobain langsung masih fresh. Ya. Silaturahmi dengan teman-teman petani di sana, terus mencicip langsung. Nanti kami delegasikan kepada tim kami untuk menindaklanjuti sehingga durian-durian berkualitas dari teman-teman petani di Indonesia nanti bisa kami sajikan di store kami. Begitu. Ini kan setahu kan durian itu bukan buah yang bisa tahan lama, Bang. Betul sekali. Nah, itu gimana nih, Bang? Abang kan misalkan dari Aceh, Ya, bisa sampai ke Jakarta itu kan butuh waktu mungkin ya 2 harian mungkin betul. atau 3 hari. Betul. Terus biar buah itu bisa bertahan dan tetap fresh disajikan ke customer itu seperti apa, Bang? Ya ini cerita dukanya ini berarti ya. Oh, dukanya. Ini kalau ditanya begini saya nggak bersedih, cuman mengingatkan kedukaan saya, kedukaan kami menjadi penyaji durian nih. Jadi Problemnya di sini. iya, nih. lifetime-nya durian matang ini pendek banget bro. 2 hari itu sudah tidak asik untuk disajikan dalam bentuk fresh, ya, dengan tanpa perlawakan apapun loh ya. Nah jadi kami menyikapinya untuk durian-durian yang non jauh di sana asalnya, kami terbangkan pakai pesawat. Wow. One day service. Ya, effortnya memang tidak mudah dan sudah pasti biayanya tidak murah. Pantesan harganya segitu di Durian Traveler. Begitulah adanya saudaraku. Jadi biaya per kilogramnya untuk kami menerbangkan durian lokal dari Aceh misalnya, itu tidak kurang dari 50.000 per kilogram. Bisa dibayangkan bagaimana effort untuk kami bisa mendatangkan durian-durian dari sana. Ya. Jadi dari ini itu segala macam ya bersyukur masih bisa untuk kami menyajikan di Durian Traveler Store. Begitu. Jadi memang fresh yang disajikan di Durian Traveler Store tuh memang baru datang. Yes. Barang baru datang. Nggak Benar-benar ada fresh. treatment khusus untuk biar durian ini bertahan lama gitu, nggak ada treatment khususnya. Sebenarnya ada menggunakan teknologi nitrogen. Nitrogen. Jadi durian fresh ya tidak boleh lewat dari 3 jam setelah dia lepas dari tangkai. Ya, itu dibekukan menggunakan nitrogen cair. Ya, setelah itu dia disimpan di lemari pendingin yang sifatnya freezer. Membekukan itu bisa tahan sampai 1 tahun. Wow. Ya. Oke, jadi durian beku nih. Durian beku, tapi masih utuh dengan kulit-kulitnya. Ya, jadi teman-teman di Malaysia ini udah jauh lebih dulu membuat packing house
untuk hal seperti ini. Ya, durian kebanggaan beliau yang saat ini kan masih musangking ya. Jadi di packing house di kawasan Pahang itu musangking sudah dibekukan dalam bentuk utuh kulit-kulitnya. Ya, jadi kalau teman-teman yang udah pernah ke store kami mencicipi musangking nitro, nah itu dia. Ya, itu solusi di saat panen raya disimpan untuk dikeluarkan saat paceklik. Betul. Dan itu juga yang kami pengen wujudkan nantinya. Tentunya untuk durian-durian premium Indonesia. Ya, ke depan impian kami akan sampai ke sana. Gitu. Ngomongin untuk menjaga kefreshan durian itu Bang. Abang kan tadi punya treatment khusus ya untuk menjaga durian biar tetap fresh. Nah, berikutnya ini Bang, durian kan misalkan ini yang digaungkan di Durian Traveler Store selalu ada garansi gitu. Guarantee. Untuk misalkan kita belah durian di situ rasanya nggak sesuai dengan yang customer mau atau memang mengecewakan rasanya langsung garansi. Itu seperti apa tuh Bang? Ya, jadi karena kami pengen memuaskan teman-teman pencinta durian, ya kami juga ada komunikasi dengan teman-teman petani sebagai sumber hulunya kami, ya supaya beliau-beliau juga punya pertanggungjawaban atas hasil panennya, ya. Di mana kami juga ada hulu untuk pendampingan nantinya dengan teman-teman petani. Ya. Jadi buah yang teman-teman petani distorkan ke kami itu juga sudah ada garansinya. Ya, jadi ya semuanya akan sama-sama happy. Ya. Sehingga teman-teman pencinta durian yang datang ke tempat kami persilakan untuk mencicip dulu. Dan mencicipnya itu nggak cuma saknil. Kalau kami itu langsung ambil satu biji dinikmati. Ya, kalau dia mentah, dia busuk, ya, kami langsung garanti. Atau dia bertepung. Bertepung itu berarti si buah ini terjadi malnutrisi, terjadi kekurangan nutrisi ataupun terjadi permasalahan saat pematangan buah itu. Berarti buah ini problem, ya. Dan ketemu rasa yang hambar. Nah, ketemu rasa yang hambar. Ya itu kan berarti buah ini juga tidak mendapatkan asupan nutrisi yang benar. Ya, kalau kayak warna ataupun sekedar tekstur yang berbeda, namun tidak sampai keras atau crunchy yang parah, ya itu masih layak. Itu masih layak. Jadi kategori yang tidak masuk untuk sajian durian di tempat kami adalah dia mengkal atau gagal matang. Dia bisa matang keluar aroma, mungkin ada rasa manis namun juga bertepung. Bertepung itu kalau dinikmati itu kayak ada tepung mentahnya gitu. Nah, itu kami garanti. Plus busuk tentunya atau basi. Berarti dia memang ya tidak layak untuk dikonsumsi. Ya. Hambar, ya, itu adalah suatu hal yang menjadi garansi kami. Jadi teman-teman harus puas dengan suguhan kami. Ya. Apakah kami rugi? Tidak, ya, karena memang kami juga sudah ada hal ini dengan petani. Terus petani apakah rugi? Tidak juga, karena kami memberikan harga yang sesuai manusiawi. Ya, kami menjual buah durian yang memang sudah memberikan sesuatu yang kaitannya dengan petani juga mensejahterakan. Seperti itu. Berarti memang dari hulunya sana udah di garanti gitu ya. Betul. Iya. Jadi kami itu membeli durian dari petani itu tidak hanya sekedar asal tembak. Namun kami harus tahu sumbernya ini dari mana dan siapa. Itu yang membedakan kami dengan teman-teman penyaji durian yang lain. Kadang kan memang kalau durian, kita ngebahas durian nih, durian kan sebelah sini manis, kadang dibaliknya belum tentu manis, kayak gitu gimana tuh Bang? Betul. Nah, udah pasti itu juga masuk dalam kategori garansi. Ya, kenapa? Karena dalam satu buah itu kalau terjadi malnutrisi, kadang durian kan berkamar-kamar ya, berpongge-pongge. Kadang beda rasanya. Misalnya kita bicara 4 atau 5 kamar, ada 2 kamar bagus, 3 kamar jelek. Kami garansi. Gitu. Jadi nasibnya durian yang memang nggak lolos seleksi ke customer nih, ketika dicoba nggak layak, itu dikemanain duriannya Bang? Itu yang sedang kami tabung
deposito durian-durian yang tidak layak saji menjadi durian premium dan tidak basi, tidak juga gagal matang ya, namun kadar manisnya kurang atau hambar tadi, namun ini sebenarnya durian yang masih bisa diselamatkan. Kami sudah membuat beberapa makanan olahan. Satu diantaranya adalah es krim. Oke. Ya, dengan dibuat es krim ternyata saya sendiri mengatakan itu nikmat. Dan kita lagi pacaran dengan salah satu penggiat makanan olahan durian yang cukup ternama. Untuk nantinya kita berkolaborasi membuat makanan olahan yang bervariasi. Gitu. Jadi Durian Traveler ini juga akan kolaborasi nih. Akan kolaborasi dengan teman-teman yang concern di bidang makanan olahan. Gitu. Jadi jangan kaget nanti kalau suatu hari teman-teman hadir ke tempat kami ada sajian cake durian ataupun hal lain yang kayaknya belum familiar di Indonesia adalah pizza durian. Apa? Pizza durian. Pizza durian. Nah, jadi kalau selama ini di tempat-tempat restoran pizza adalah pizzanya pakai daging dengan paprika dan segala macamnya, kami nanti tampil dengan pizza durian. Gitu. Dan tentu saya menggaranti teman-teman pencinta durian ketemu pizza durian yang akan kami suka nanti banyak sukanya dibanding tidaknya. Gimana ya? Pizza durian nih jadi penasaran pengen nyobain ini. Tapi udah nyobain? Oh sudah tentunya. Sudah dari 4 tahun yang lalu saya sudah ketagihan olahan makanan durian selain cendol durian adalah pizza durian. Cendol masih wajar kalau cendol. Ya, cendol durian udah banyak. Wajar. Tapi pizza durian saya rasa belum banyak yang mencicipnya. Baru dengar saya ini. Bahkan baru dengar ya. Ya, dan ini yang menjadi keseriusan kami. Ya, dari durian-durian yang gagal untuk disajikan menjadi premium fresh tadi, bro, kita akan membuat itu. Gitu, termasuk kayak martabak durian dan segala macam. Gitu. Oke. Next nih, di Durian Traveler sendiri tuh sehari itu bisa habis berapa banyak durian sih, Bang, yang terjual? Kalau hari-hari biasa kita bicara ratusan butir. Ratusan butir kalau hari-hari biasa. Tapi kalau kita bicara weekend, ini bisa berkali-kali lipat, gitu. Karena kalau weekend itu family datang dan juga teman-teman komunitas, ini dalam hitungan kilogramnya menyentuh angka ton, bukan kuintal lagi, tapi ton. Satu hari. Itu di satu gerai apa semua? Total? Di satu gerai. Satu gerai. Oke. Gitu. Jadi bisa kebayang dong. Gokil. Kebutuhan buah durian itu sebenarnya seperti apa. Omsetnya sehari bisa berapa nih, Bang? Dalam rupiah ya. Dalam rupiah saya nggak gitu ngeh kalau dalam rupiah. Namun dalam hitungan tonase ataupun kilogram saya lebih bisa memahami itu. Karena kalau rupiah harga per butirnya berbeda-beda. Berbeda-beda. Gitu. Tapi rata-rata kalau di store kami dari laporan teman-teman yang menyuguhkan ke manajemen per bulan per store di atas 1 miliar. Wow. Gitu. Karena harganya juga Bisa tolong dijelaskan harganya Musangking di sini berapa, Bang? Oke. Musangking saya hafal. Kalau Musangking saya hafal. Kalau Musangking itu range harga itu kisaran 400 sampai 500 ribu bervariasi. Tuh dengerin Will yang lo makan kemarin. Jadi dan itu kondisinya masih utuh ya. Jadi sak kulit-kulitnya, sak gandol-gandolanya semuanya ikut ditimbang. Gitu. Itu untuk Musangking range harganya kurang lebih di angka itu. Oke. Di atasnya itu masih ada lagi nggak? Masih. Jangan sedih, Bos. Jadi ada lagi yang namanya duri hitam. Jangan sedih, makin sedih. Ada namanya duri hitam atau blackthorn. Atau juga ada yang mengenalnya sebagai oci, ya. Kalau di yang oci yang kita bahas tadi di awal, oke. Jadi kalau di kampung halamannya sana, dia dari daerah Pineng asalnya dan ya saat ini harganya di atas Musangking. Ini saya penasaran nih, kemarin saya ke Durian Traveler nggak dapet. Ada barangnya tapi sudah dipinang orang lain. Ya itulah, bro. Jadi di store kami bukannya sombong sih, tapi karena suplai dari teman-teman petani masih terbatas, sehingga saya sarankan teman-teman untuk pemesanan dulu supaya mendapat garansi barang itu dapat. Di harga berapa tadi, Bang? Sorry.
600.000. 600.000 600 per kilogram dalam kondisi utuh. Jadi kalau satu butir bobotnya 4 kilo, ya tinggal dikalikan 600 kali 4, 2.400.000 sekali makan. Nah, dan itu real memang, dan itu real. Terus apa ada yang mau beli? Ada Nah, pasti. buktinya bro datang. Ada. Ya mohon maaf lahir dan batin walaupun belum lebaran gitu ya. Barangnya udah habis gitu. Mohon maaf ya. Yang lo makan kemarin, mohon maaf. Jadi ya itu fenomena yang mungkin banyak teman-teman belum ketahui kalau bagi yang awam buah durian. Dan jangan sedih, saya berani mengatakan di sini. Ada durian asli Indonesia yang harganya di atas Oci tadi. Serius? Sangat serius. Apaan nih? Namanya Super Tembaga. Ini aku baru denger nih. Apa nih Super Tembaga? Gimana nih? Nah, suatu hari bro nanti akan saya kabarkan pas mau panen durian itu. Super Tembaga. Super Tembaga. Kampung halamannya dari Bangka. Bangka Belitung. Bangka Belitung. Oke. Ya. Durian ini dahsyat di tampilan, sangar di tampolannya. Kalau bro kan sangar di ring gitu ya. Kalau ini tampolannya sangar banget bro. Pas masuk ke mulut dia. Itu plus ini punya warna memang gagah banget. Orange-nya begitu nyala. Orange. Dagingnya tebal. Sama Alay orange mana? Kurang lebih gitu. Kayak Alay. Iya. Tapi kalau Alay kan rasanya nggak sekuat durian. Iya. Cuman Alay kadang-kadang kan kita ketemu agak doff ya warnanya. Kalau ini mencrong. Nyala. Orange-nya bener-bener berani. Kayak orange stabilo gitu. Ke arah sana, betul. Dan ini wow. Perfecto. Ini belum beredar kemana-mana. Sudah, namun baru kalangan tertentu. Kalangan tertentu. Iya. Ya. Saat ini udah banyak teman-teman mengembangkan dan suatu hari kami akan membanggakan durian ini sebagai kebanggaan dari petani durian Indonesia untuk kita ikutkan kontes tingkat Asia. Dan saya yakin pede banget. Calon kompetitor saking nih. Durian ini akan bicara banyak di kancah Asia. Ya, saya yakin. Gitu. Ini hasil memang real sana apa udah silangan atau bagaimana? Atau real, udah real. Ini real. Jadi kakek moyangnya dia pun aslinya dari Bangka. Oke. Ya. Di KTP-nya dia namanya Namlung di Kementerian Pertanian Indonesia. Namlung. Namanya Namlung. Kakek moyangnya si Super Tembaga ini. Ya. Nama di kampung halamannya itu Cumasi. Jadi di KTP-nya dia Namlung, panggilan akrabnya lah di kampung halamannya dia Cumasi. Ribet juga ya durian namanya ya. Cumasi ini bro, artinya aduh mohon maaf nih teman-teman yang lagi makan nih. Jorok. Apa artinya Cumasi? Tai babi. Maksudnya? Kenapa demikian? Karena Cumasi ini dulu tumbuh di belakang kandang babi. Oke. Jadi begitu jatuh durian itu matang, kira-kira apakah di restoran mewah atau di kotoran babi tadi? Kan gitu. Tentunya di kotoran babi tadi. Itulah yang punya pohon simpel menamakan durian tai babi. Dalam bahasa Chinese lokal setempat Cumasi, kalau nggak salah demikian. Gitu. Emang yang berasal dari kotoran-kotoran itu nikmat ya. Contohnya kopi luwak juga mahal harganya kan? Iya mungkin itu. Jadi dari Cumasi ini bijinya ditanam, ya tumbuh menjadi anaknya Cumasi, ya begitu berbunga mungkin dikawinin silang oleh kanan kiri durian hutan di kawasan Bangka, ya jadilah si buah yang kualitasnya lebih baik lagi dari indukannya, ya ditanam oleh sang pemilik pohon Super Tembaga tersebut dan muncullah varietas baru yang wow lebih dahsyat dari sang induknya tadi. Oke. Ya dari si Cumasi. Dan kalau buat saya pribadi, ya kalau saya disuruh memilih antara Musangking apa Cumasi ataupun Oci tadi yang harganya wow dan dari negara tetangga, saya lebih memilih Super Tembaga.
Karena saya pribadi pencinta durian dengan karakter strong. Saya kalau makan durian nggak ketemu dengan karbonasi yang nampol gitu, terus pahitnya yang nonjok, ngampleng ya. Pahitnya ngampleng bahasanya beliau kemarin. Saya nggak dapat kepuasan, gitu. Jadi kalau udah dapat yang kayak gitu, itu membayar selera saya gitu. Itu karbonasi yang dimaksud tuh kayak kadar alkoholnya nggak sih? Bukan. Bahasanya bukan alkohol sih. Gini, tuh? kayak kita minum minuman bersoda. Ya itu kan ada Karbonasi. semrepet lah, karbonasi. Hampir kayak Sprite gitu nggak sih? Nyeprit. Nah itu nyeprit. Oke. Jadi kalau contoh lah, kita membuat tape, kan itu fermentasi toh. Betul. Tadinya ketan dikasih ragi gitu kan, terus didiamkan beberapa hari kan terjadi fermentasi. Betul. Kita kalau makan tape kan ada kayak yang nakal-nakal di lidah, nah itu kan sama. Jadi ternyata itu yang dimaksud nakal kemarin. Itu sudah. Jadi apa yang disebutkan tuh harus dijelaskan dengan detail biar kita paham. Oh iya supaya ekspektasinya nggak kemana-mana. Iya. Nakal itu apa? Iya, jadi nakal di lidah kita itu dia gercep gitu. Iya. Gitu. Dan kalau habis menikmati durian super tembaga yang best perform, saya garanti teman-teman akan kehilangan rasa menikmati durian yang lain. Bahaya Karena juga. lidah Anda dirusak oleh sang super tembaga ini. Kalibrasinya harus di off-kan dulu dengan mungkin makanan-makanan yang santai atau minum kopi, baru menikmati durian yang lain. Kalau langsungan bablasan, apapun jenis duriannya, saya udah pernah mencoba. Kalah. Nggak ketemu apa-apa. Ya, kemarin ini juga ini contoh sederhana ya. Kemarin aku kan bawa family buat makan kan. Ada beberapa family nggak ngerti cara tips makan durian dari yang lembut, dari yang biasa urutannya dulu. ya, urutannya. Jadi dia makan langsung musangking, habis itu makan bawor, habis itu makan yang lokal ya. Hambar semua rasanya. Iya. Ya hambar lah karena musangking dimakan duluan. Betul. Iya. Teman-teman kalau main ke tempat kami, ya nanti ada teman-teman yang udah paham di sana, yang bertugas di store kami. Misalnya pengen mencoba beberapa jenis durian gitu ya. Ya. Minta dipandu urutannya. Iya. Jadi dari ini edukasi loh. Oh iya. Gak semua orang tahu loh ini. Dari yang lembut dulu menuju ke tatarannya lebih strong. Kalau dibalik dari strong dulu yang ke lembut, mati rasa. Hambar. Itu yang terjadi. Itu pun kan gak bisa habis makan langsung makan lagi. Itu kan gak bisa kan, harus betul. diem dulu, santai dulu. Iya, makan durian itu nggak boleh ngoyo. Kerakasan. Serakatan. Santai. Harus santai. Ya. Gitu. Nah ini juga nih yang ekstrim aku lihat dari abang. Iya. Bang Alif, Durian Traveler. Ini selalu menyuguhkan di sosial medianya makan durian dengan kopi. Itu kan banyak mitos yang beredar atau gosip yang beredar. Iya, bisa koit gitu ya. Bisa koit bang, makan Iya. durian sama kopi. Iya. Itu gimana bang? Tapi malah abang lakukan di sosial media, dipertontonkan gitu. Maksudnya gimana bang? Ya alhamdulillah sampai hari ini saya masih hidup dan bernafas gitu. Jadi betul sekali, banyak di masyarakat kita masih dipenjarakan oleh mitos bahwa menikmati durian itu berbahaya sekali apabila bersamaan dengan kopi atau habis makan durian habis itu minum kopi. Oke. Saya bukan bermaksud mendebat dan saya di sini hanya meluruskan apa yang sudah lakukan itu saya konsultasikan dengan dokter yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kebetulan saya tinggal di kawasan Bintaro. Saya rutin berkonsultasi dengan dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Premier Bintaro. Ya, saya mengkonsumsi durian bersamaan dengan kopi atau habis mengkonsumsi durian langsung minum kopi. Saya diizinkan. Bahkan kata beliau, oh itu bagus-bagus saja. Selama kopinya itu benar-benar kopi. Jadi biji kopi yang berkualitas. Ya, diproses dengan cara yang benar, itu ada efek kesehatan buat tubuh kita. Jadi biji kopi itu banyak manfaatnya juga. Walaupun saya tidak bisa menjabarkan secara detail ya, karena saya bukan seorang ahli di bidang kesehatan. Namun saya juga meyakini itu. Begitu juga buah durian, anugerah yang kuasa dengan
begitu menyuguhkan keistimewaan. Di situ juga banyak kandungan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Bahkan lemaknya dari si buah durian ini bagus sekali untuk tubuh kita. Namun tentunya ada konsekuensinya nih bro. Buah durian ini tinggi gula. Jadi kalau teman-teman mengkonsumsi buah durian, saya sarankan tidak untuk berlebih. Apalagi Anda yang punya keturunan ataupun sudah menderita diabetes. Ini harus waspada sekali. Harus dikonsultasikan dengan dokter Anda. Jadi kembali ke mitos tadi, saya mengatakan dan saya berani menggaranti selama kopinya benar-benar kopi dan duriannya benar-benar durian yang berkualitas, itu tidak akan bermasalah. Bahkan ada hormon tertentu yang dihasilkan oleh si kopi dan si buah durian ini sehingga membuat kita happy. Oh gitu. Kalau nggak salah hormonnya endorfin, bukan? Endorfin. Dan saya hampir setiap hari saya mengkonsumsi kopi dan durian. Hampir tiap hari. Hampir setiap hari. Baik itu durian saya makan terus saya nyeruput kopi ataupun saya aduk. Tergantung saya lagi pengennya bagaimana. Saya kalau pagi sarapannya kalau nggak durian adalah alpukat. Jadi saya simpan itu di kulkas. Ya durian saya makan hanya secukupnya tentunya. Dengan saya paling demen adalah Arabica kopi diproses dengan metode V60. Encer-encer gimana, hangat-hangat dan ternyata itu aman saya lakukan bertahun-tahun. Ya. Dan saya sekali lagi konsultasi ke dokter penyakit dalam yang tempat saya konsul sangat aman. Justru ketika kopi dipadukan sama durian itu malah memunculkan hormon endorfin gitu. Jadi si durian sendiri punya itu. Dan si kopi kan ada kafeinnya. Ya. Menimbulkan efek yang ada penyemangatnya dari kafein dan endorfin ini kan membuat kita happy. Itu yang abang rasakan ketika yang saya rasakan. Dan kebetulan saya punya sahabat ya. Kebetulan sahabat saya ini dokter. Nah, walaupun bukan dokter di bidang penyakit dalam. Namanya Dokter Kresna, Kak Kresna. Mudah-mudahan nonton nih. Ya, beliau kembarannya Kak Seto. Kembarannya Kak Seto. Kembarannya Kak Seto ya. Saudaranya memang. Saudara kembar, saudara kembar. Dan beliau sering datang tuh. Beliau sahabat dekat dengan saya baru ingat. Dan kami sering berduaan bikin kopi durian, bahkan makan durian minum kopi. Mungkin teman-teman lihat di sosmed saya ada tuh. Jadi beliau usianya udah 71 tahun. Ya, bukan 17 tahun, Bos. Ini dibolak, Bos. 71. Ya. Beliau masih rutin mengkonsumsi durian dan minum kopi. Hampir setiap minggu beliau melakukan ritual itu bersama saya. Dan fine-fine aja. Beliau dokter loh ya. Jadi saya nggak ngawur-ngawur juga gitu ya. Jadi ya kopinya harus benar-benar kopi yang berkualitas. Dalam artian adalah biji kopi diproses dengan sesuatu yang benar. Anda akan mendapatkan nikmat dari kopi. Dengan durian yang berkualitas jelas juga, Anda akan mendapatkan nikmatnya dari durian. Dan kalau yang saya lakukan paling klop adalah Arabica V60 dipadukan dengan durian musangking. Yang saat ini yang saya udah uji coba, itu paling pas untuk membuat kopi durian. Dan kalau Anda penikmat keduanya, main ke tempat kami, ketemu saya, kita coba 99% Anda akan ketagihan. Kalau nggak percaya, tatap mata saya. Dan ini yang menarik juga, bener nggak sih durian itu termasuk buah yang nggak bernutrisi? Salah besar. Salah besar. Ya, seperti yang saya tadi sampaikan, menurut dokter tempat saya konsul dan sahabat saya tadi yang seorang dokter, durian itu mengandung nutrisi yang sangat bagus. Ya, di luar dari apa ya sisi negatifnya dia yang gulanya tinggi. Ya, namun banyak kandungan dari durian yang juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, jadi durian mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, namun punya efek samping gulanya tinggi. Sehingga teman-teman mengkonsumsi tidak boleh berlebih. Itu lebih tepatnya. Gitu. Dan durian juga bisa bikin mabok. Itu bener gak sih Bang? Bener banget. Bener banget. Bener banget. Apalagi dengan durian-durian kekinian yang kayak oci atau musangking tadi. Hati-hati Anda bisa mabok.
saat membayar di kasir. Mabuk bayar. Iya, saya pun demikian. Baru-baru mengenal jenis durian ini, saya ke Malaysia, saya sampai mabuk kepayang, bro. Apa angka ringgitnya? Gitu. Kalau untuk mabuk karena kebanyakan makan durian, alhamdulillah saya belum pernah mengalami hal itu. Ya. Saya yakin teman-teman kalau mengatakan mabuk itu lebih kepada aroma. Aromanya. Iya, aromanya. Karena durian ini nyengat banget. Nyengat banget. Ya, apapun berlebihan nggak bagus. Air putih yang bagus aja kalau mengkonsumsi yang berlebih tentu bahaya. Nggak akan bahaya kan, nggak bagus gitu. Apalagi kayak buah durian, satu pasti over kekenyangan, sebah gitu kan, blenger atau apapun bahasanya. Plus dia memang buah yang proses pematangannya itu fermentasinya kan hampir kayak tape. Iya. Ya, jadi ya kebayang dong bisa keliengan gitu ya. Plus lagi manisnya dia, aroma kencengnya udah pasti bisa mabuk. Orang-orang yang punya kolesterol nih, wah. Bukan kolesterol sih bro. Jadi kadang-kadang orang salah kaprah lagi nih sedikit. Jadi durian itu bahaya untuk orang yang kolesterol. Durian gak ada hubungannya sama kolesterol. Gak ada. Durian zero. Oke. Iya, tapi gulanya tinggi. Gulanya yang tinggi. Oke. Jadi bukan kolesterol dia. Gitu. Jadi mabuk durian mungkin bisa. Ya mungkin ya. Apabila kita over. Tapi sekali lagi, kalau saya makan durian, saya tidak mau berlebihan. Saat saya sudah merasa kenyang, stop. Ya. Terlepas nanti dari itu 1-2 jam ke depan sudah mulai turun lagi tangki saya. Baru itu lagi. Ya pelan-pelan saya menikmati lagi. Soalnya yang terlihat di sosial media Bang Alif ini di Ini Kebon, ya pastinya Ini Kebon itu, waduh ini kadang orang ngeliat ini bener orang makan durian sesantai ini tiap hari. Ya, hampir tiap hari. Tiap hari loh. Saya mungkin absen makan durian kalau lagi tugas keluar kota dan nggak ketemu buah durian. Ya, dan even begitu pun saya pasti mencari. Ya. Misalnya saya nginep di hotel berhari-hari, ya karena tugas dari tempat saya kerja. Itu saya udah blenger banget tuh. Saya pasti kelayapan di mana ada durian. Ya, selain memang pengen menikmati durian dari daerah situ, buat saya pribadi sarapan pagi buah durian itu mencandu mungkin ya. Sarapan. Perut kosong itu sikat durian. Dan mohon maaf nih. Teman-teman kalau kapan waktu mau melihat kebiasaan hidup saya kalau lagi bulan puasa Ramadan, ya sahur durian nih Mas. Sambil nunggu nyonya besar saya di rumah menyiapkan santap sahur, cemilan saya adalah durian. Jadi melek mata, istri saya tuh menyiapkan kopi karena saya kalau udah kena aroma kopi Arabica sereng gitu, gitu kan, disuguhkan dengan durian dikeluarkan dari kulkas beku terus di defrost gitu. Openingnya sebelum santap sahur, saya durian dan kopi. Gila. Oke. Apakah aman? Alhamdulillah. Gitu. Dan gak jarang juga berbuka puasa. Saya perut kosong setelah sekian lama berpuasa ya dari pagi sampai malam berpuasa. Minum air putih hangat. Saya sukanya minum air putih hangat, bukan dingin. Terus stay dulu beberapa saat, santai gitu ya. Terus mengkonsumsi durian. Itu sering saya lakukan. Gokil. Gitu. Rahasianya apa sih biar tetap bisa balance gitu? Konsumsi durian tetap jalan terus, hidup juga tetap fine aja, nggak penyakitan, itu gimana itu? Penyakitan ada. Ya maksudnya kayak pribadi nih, saya sendiri mengalami gitu. Ketika olahraga saya kurang. Saya konsumsi durian seperti ketika saya olahraganya lagi kencang. Ternyata saya ternyata saya tumbang. Jadi 1 minggu masuk rumah sakit gara-gara durian coba. Kalau saya gini, paling enggak saya orang awam di dunia kesehatan, saya menakar aja. Jadi kalau saya udah makan buah durian lumayan banyak dan juga efek kenyang juga, saya menghilangkan karbo dari yang lain. Nasi karbo misalnya. malah, Ya jadi karena durian kan gulanya udah tinggi. Jadi ya saya mengurangi nasi atau bahkan gak makan nasi sama sekali. Ya, makan nasi malah. Ya, contoh. Kalau kebudayaan orang Indonesia kan makan nasi dulu baru makan durian. Ya kan gitu ya. Gimana tuh? Ya teman-teman yang waktu itu ikut acara penjurian
festival durian di Aceh. Selama 3 hari berturut-turut saya sarapannya hanya putih telur. Putih telur bagus, saja. Oke. Putih telur dengan kopi pahit tanpa gula. Itu saja. Sarapan pagi saya berbutir-butir buah durian yang harus saya icip dalam tugas saya sebagai juri. Ya, dan ngicipnya tuh nggak cuma cuil, saya ngicipnya satu ini. Ya. Sampai tengah hari, ya, stop, saya istirahat, ya. Dan kembali saya hanya mengkonsumsi telur lagi. Saya nggak mengkonsumsi nasi sama sekali. Terus sampai sore. Ya. Karena banyak buah durian yang saya konsumsi. Itu saya mengatakan agak over. Ya over lah. Tapi saya nggak mabuk. Oke. Saya nggak mabuk. Pertolongan saya adalah kopi. Justru malah kopi yang dibilang bahaya ketika bareng makan durian, malah ini jadi yang balancingnya itu. Buat saya seperti itu. Oke. Buat saya. Ya, tapi sekali lagi teman-teman silakan konsultasikan ke dokter ya. Iya. Karena orang kan fisiknya beda-beda. Betul. Kemampuan organnya beda-beda. Betul sekali. Jadi lebih baik dikonsultasikan dengan ahli kesehatan yang Anda yakini gitu. Tapi saya membuktikan itu dalam hidup saya. Ya, dan berturut-turut 3 hari saya menjadi juri durian dan alhamdulillah saya tidak mengalami fase mabuk ataupun oleng. Ya. Ada yang berubah dalam diri saya, iya. Karena rutinitas saya biasa makan nasi. Jadi selama 3 hari berturut-turut saya makan nasi hanya di sore atau malam hari pasca itu. Gitu. Kalau gue sendiri nih Bang, ketika langsung makan durian belum diisi apapun itu kadang panas perutku tuh, kenapa Bang? Panas ya? Panas perutku Bang. Kalau belum ada isinya nih, tapi langsung hajar durian aja deh. Panas bisa jadi karena panas perutku Bang. Duriannya sudah kurang fresh. Oh gitu. Karena fermentasinya kan berjalan terus. Ya kayak kita makan tape. Kalau tapenya yang udah over beberapa hari kan otomatis kan pahitnya lebih kencang. Berarti saking matangnya sih. Ya itu over kematangan. Kalau nggak yang memang fermentasinya tinggi gitu ya. Iya. Oke. Jadi kalau durian itu fresh harusnya sih enggak ya. Harusnya. Fresh yang dimaksud tuh kayak gimana Bang? Jadi dari jatuhan itu belum menginap lah. Oke. Itu misalnya jatuh pagi, siang atau sore dikonsumsi atau malam. Itu masih fresh kategorinya. Tapi kalau sudah menginap, kecenderungannya pastinya sudah fermentasinya udah lebih strong lagi dari hari sebelumnya. Terus pernah tuh pas makan di sini, buset, kayak ada sesuatu berat banget. Ini kenapa nih gua nih? Gitu. Oh gitu ya. Kenapa nih gua nih? Habis makan durian tuh parno kadang. Di sini atau jangan-jangan suges, Bro. Suges. Atau jangan saya suges. Jadi kadang kan ada hal-hal tertentu yang seperti itu. Contoh lah, ini dulu zaman saya di kampung ya. Kalau habis makan durian, minum air yang ada di cangkangnya. Oke. Mau bahas nih, mau tanya juga nih Bang. Atau cuci tangan di situnya. Apakah itu secara ilmiah, klinisnya ada fungsinya atau enggak? Saya nggak mau mendebat itu. Tapi kalau menurut keyakinan saya itu mitos. Dan suges, karena memang dari kecil kita udah ditanamkan itu. Ya, karena saya berulang kali memperlakukan itu. Nggak ngaruh apapun. Nggak ngefek apa-apa. Iya. Atau cuci tangan di situ, ya gitu-gitu baik gitu. Jadi gini loh, kulit durian nih yang kalian makan nih, kulitnya itu kadang ditaruh air, betul, cuci tangan terus diminum. Itu ternyata nggak ngefek. Nggak ngefek buat saya. Gitu. Kalau yang paling ngefek untuk menghilangkan aroma durian adalah nyemilnya pete. Nyemil pete. Saya garansi. Kok bisa? Ya aroma duriannya diganti apa pete. Itu paling mujarab. Habis itu kalau mau ngilangin aroma pete makan jengkol. Itu sudah paling bener deh itu. Jadi ada ya. Menurut saya itu suges. Menurut saya. Suges ya. Suges. Oke. Gitu. Jadi kalau kayak Abang cara menetralisir kekuatan duriannya ini dengan mengkonsumsi kopi, kalau saya dengan olahraga Bang. Itu suges juga apa enggak sih sebenarnya? Saya juga olahraga kan. Jadi ketika makan durian banyak, saya olahraga keluar keringat, ini aman nih, gue makan durian lagi ya. Jadi berani banyak gitu makan durian. Itu kalau di tubuh saya. Betul. Kalau di tubuh Abang ternyata ketika konsumsi kopi itu jadi netralisir. Itu bukan netralisir sih Bro. Itu hanya untuk sekedar membalanskan dari membalancing aroma yang berlebih. Karena saya tadi mengatakan sebagai juri saya over. Namun kalau untuk membakar kalori nggak ada pilihan lain. Mau nggak mau olahraga. Itu makanya saya
pas begitu kenal sama beliau kemarin, wah ini jangan-jangan nanti saya olahraganya juga bisa juga nih. Karena siapa tahu saya jadi sangar nih nantinya kan gitu. Jadi olahraga. Mungkin teman-teman nggak tahu bahwa saya sebenarnya pribadi yang hobi olahraga. Oh gitu. Ya tidak sehebat Taufik Hidayat lah. Tapi kalau dulu bulu tangkis ngelawan teman-teman, saya belum tentu kalah. Gitu. Seminggu 3 kali saya bulu tangkis. Dan durasi main saya. Bulu tangkis tuh yang gini kan? Itu yang Piala Dunia sekarang. Itu bal-balan. Jadi saya dulu bulu tangkis ya, bukan tangkis bulu nih. Bulu tangkis. Durasi saya sekali main paling enggak 2-3 jam. Ya. Seminggu 3 kali. Plus saya masih ada olahraga lain, apa? Keliling kebun. Jadi saya weekend itu kegiatan saya bukan ke mall, bukan shopping ya, tapi lebih kepada berjemur di kebun keliling. Dan saya kalau udah keliling di kebun sering dimarahi dengan orang-orang yang menunggui saya. Kenapa tuh? Karena saya lupa diri, bisa dari pagi sampai menjelang malam saya keliling di kebun. Jadi ya kalau dihitung jalan kaki 10.000 langkah sangat lebih. Gitu, dengan medan yang abstrak gitu ya, naik turun nggak karu-karuan. Jadi dengan bertani udah pasti saya banyak berolahraga bro. Dan pertanyaan bro tadi, bagaimana saya menjaga kesehatan? Olahraga. Jadi memang kesehariannya Bang Alif ini ya memang mensupport untuk makan durian karena memang ngeluarin kalori terus gitu. Betul. Selalu gerak gitu badannya. Even pun saat saya di kerjaan saya bukan orang kerjaan di kantor kebetulan. Jadi saya harus ngaprak kemana-mana sehingga berjemur, banyak kegiatan fisik, ya alhamdulillah. Jadi masih terjaga kesehatan. Jadi ngomong-ngomong pekerjaan Bang Alif nih, selain pebisnis durian nih apa nih? Sebenarnya sejatinya Bang Alif nih siapa nih gitu? Penasaran jadinya saya nih. Saya kuli di bidang energi. Simpelnya itu. Saya kuli di bidang energi di kawasan Kalimantan. Simpelnya itu. Jadi teman-teman yang sering ketemu saya di Kaltim, Kaltara, Kalsel, Kalteng, ya Anda kan tahu. Gitu. Saya masih bekerja di bidang energi. Di tambang ya. Iya gitulah, tarik tambang gitu. Ini kayaknya beliau nggak mau dibahas nih kayaknya. Ini secret nih. Ini pertanyaan terakhir nih Bang dari Zenwalk. Abang selalu menggaungkan bahwa durian itu adalah king of fruit. Ya. Itu gimana Bas? Tolong dijelaskan itu Bang. Seperti apa tuh maksudnya? Dulu saya juga hanya sekedar mendengar istilah itu. Dulu. Terus akhirnya saya juga penasaran. Apa sih maksudnya sang raja buah? Rajanya buah apa segala macam. Apa karena bentuknya yang sangar atau karena harganya yang mahal gitu ya. Ternyata setelah saya mengenal lebih lanjut tentang buah ini kurang lebih 10 tahun yang lalu, sebelum saya memulai bertani durian, filosofinya ini memang sangar ini tentang buah yang satu ini. Itu mungkin salah satu membuat saya lebih mencintai lagi si buah durian ini. Raja buah. Ternyata dari mulai bayinya dia sudah harus diperlakukan seperti hanya kita memperlakukan seorang calon pangeran. Remajanya dia benar-benar harus kita perlakukan seperti halnya pangeran. Dewasanya dia betul-betul kita harus membuatkan teritori sebuah kerajaan tempat dia hidup. Jadi kita bicara dari pohonnya saja, dia tidak mau ada pesaing di area tempat dia hidup. Atau saya memaknainya dalam filosofi pohon durian adalah harus punya teritori kerajaan sendiri. Harus punya jarak yang cukup antara satu pohon durian dengan pohon durian yang lain, atau antara pohon durian dengan pohon kayu lain yang berpotensi menjadi pesaingnya dia. Dia tidak mau tuh dalam teritori kerajaan dia, dalam area hidupnya dia ada pohon kayu lain yang akan menjadi pesaingnya dia. Kalau cuma pohon pesaing cabai, berebut nutrisi yang dimaksudnya. Enggak cuma nutrisi bro. Jadi terjadi perebutan liga sinar matahari. Sinar matahari. Ya, sinar matahari. Durian butuh sinar matahari yang cukup selama seharian. Jadi kalau ada pohon lain yang berpotensi menjadi pesaingnya, dia akan meluncur ke atas dulu,
baru dia bisa menjadi pemenang untuk mematikan pohon di Oke, sekitar jadi dia durian. fokus numbuh ke atas dulu, Betul. baru dia mekar. Ya, kembali ke situ dulu. Mm-mm. Nanti saya akan jelaskan ke efek itunya. Mm-mm. Nah, dengan kita menyiapkan teritori kerajaan dia, Mm-mm. dia akan punya area titik tanam yang memenuhi kebutuhannya, Mm-mm. sehingga dia bisa membentangkan sayap ataupun cabang utamanya dia, Mm-mm. tempat dia berbuah. Mm-mm. Ya, sehingga bisa kita temui kok di Malaysia, kok di Thailand, kok di Indonesia kebun-kebun teman-teman yang sudah berbudidaya betul pola SOP-nya Mm-mm. pendek-pendek sudah berbuah ya. Mm. Nah, efeknya mau ke sana nih. Mm-mm. Nah, si raja buah ini tidak peduli dia pohon apapun. Mm-mm. Kalau ini menjadi kompetisinya dia, kompetitornya dia, Mm-mm. dia akan meluncir dulu ke atas. Setelah dia menyalip pohon-pohon tersebut, dia akan bentangkan sayapnya itu, bentangkan cabang utamanya itu, dan dia baru mau berbuah. Coba dia mati. Ini bukan lagi mungkin, pasti. Teman-teman yang menemukan di daerahnya pohon durian di kampungku belasan tahun baru mau berbuah. Dan tinggi-tinggi banget gitu. Dari bawah sampai ke atas polos gitu, nggak ada cabangnya, ke atas baru ada bentangan cabang. Itu sifat alami sang raja buah. Itu filosofinya. Dan ini nggak melulu buah ya, tembok pun juga bisa termasuk Betul. Kompetitornya dia Betul. ya. Teman-teman boleh mempraktekkan ya. Saya tadi ngintip pohon duriannya beliau, itu sudah on the way ke sana tuh, Bro. Dia akan mematikan cabang-cabangnya dia apabila dia tidak bisa mengalahkan di sampingnya dia. Oke. Dia akan mematikan. Aku baru sadar itu. Betul. Bisa dia matiin. Kita lihat udah baru Jadi sadar. kalau kita menanam pohon durian di kanan kirinya ada tembok, dia pasti akan menyalip tembok itu dulu sampai ke atas, bentangkan sayap setelah dia menyalip itu. Benar-benar. Itulah mental alami sang raja. Dan ada buah anggur di sampingnya pun ketika ketutup si durian Cabangnya ini, dia ya mati nanti ya. dengan sendirinya dia akan pamitan tuh. Gitu. Jadi durian adalah raja buah. Dari pohonnya tadi udah seperti itu. Sifat Ya. si pohon ini ya. Sifat si pohon itu. Dan dari si buahnya sendiri juga demikian. Kalau kita memberikan nutrisi yang benar, dia akan tampil benar-benar top perform. Dan kalau kita memberikan nutrisinya asal-asalan atau bahkan nggak diberi nutrisi sama sekali, ya mohon maaf, dia juga akan semaunya dia menyuguhkan performanya ke kita. Jadi memang buah durian ini layak mendapat julukan sang raja buah, King of Fruit. Ya, karena dia dari mulai bayi sampai dengan dia berkuasa, dia tidak mau ada pesaing. Dan sulit untuk mencari pesaing dari buah durian, baik dari sisi harga maupun kenikmatan dalam menikmatinya. Contoh misalnya, kita bukan bermaksud apapun nih, bikin festival buah durian. Kayaknya baru denger aja, mengumpulkan massa begitu gampang ya. Tapi kalau kita misalnya bikin festival buah kesemak misalnya, mohon maaf nih tanpa bermaksud apa, sulit sekali untuk mengumpulkan, atau buah-buah yang lain, ya. Dan saya belum pernah mendengar sih festival buah-buah yang lain bisa semeriah seperti durian. Betul. Gitu. Karena memang si buah ini unik memang ya. Betul. Makanya petaninya juga unik gitu kan. Ya kayak yang lagi ngomong ini. Gitu. Jadi betul. biasa badak itu culanya di depan, kalau ini culanya di belakang gitu. Itu memang udah agak aneh gitu. Jadi hati-hati kalau badak di kebun binatang itu culanya di depan. Kalau badak yang di kebun durian culanya di belakang. Itu bedanya, Bro. Kalau Aimen culanya di depan. Nah, ini kan bisa ini ya, kita lihat Bang Alif ini filosofinya tentang durian tuh dalam banget dan pengetahuan tentang durian tuh luas banget. Kedepannya Bang Alif nih punya agenda apa atau apa sih tujuan kedepannya untuk si durian ini sendiri? Misi kedepannya nih. Yang pertama tentunya kami akan memperbanyak store kami di seluruh Indonesia. Insya Allah bisa terwujud, kami punya base camp, punya tempat untuk menyuguhkan buah durian di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Dan di situ juga nanti bersinergi untuk bisa
menjadi tempat silaturahmi petani durian dari daerah manapun di setiap provinsi yang kami buka, ya. Dan di situ juga kami sedang menyiapkan sebuah lembaga ataupun wadah lah, ya, untuk pendampingan ke teman-teman petani melalui Durian Traveler Institute namanya. Oh, ada sekolahnya. Gitu. Jadi ini bukan sebuah kampus seperti orang belajar akademik begitu ya, bukan. Tapi ini wadah yang kami siapkan untuk, ya, teman-teman yang pengen serius bertani durian. Dan ini akan didampingi langsung oleh ahli di bidangnya masing-masing. Keren. Gitu. Bahkan kita bisa datangkan teman-teman petani senior dari Thailand ataupun dari Malaysia, ya. Plus teman-teman petani durian Indonesia yang udah banyak senior, udah sukses. Plus mereka-mereka ahli nutrisi di bidang tanaman, ahli pengendalian penyakit di bidang tanaman, dan juga dalam perawatan pohon durian. Gitu. Jadi keterkaitan ini kita akan gabungkan menjadi satu wadah namanya Durian Traveler Institute. Keren. Ya, alhamdulillah ini yang menjawab request dari banyak teman-teman yang setiap kali saya live di sosial media saya, mereka request itu. Dan kemarin minggu lalu kami mengadakan seminar tentang pentingnya hara pada tanaman durian. Banyak provinsi yang hadir dan menyuarakan itu. Mas, dibuat dong kelas seperti ini di setiap provinsi periodically. Dan alhamdulillah banyak pribadi yang siap bergabung untuk memberikan materi itu. Karena tidak banyak pribadi yang punya kompetensi di bidang ini. Dan alhamdulillah ini akan bisa mencetak petani-petani muda yang mandiri dari kemampuan dan bisa menularkan ke petani yang lain. Itu dan yang kualitas pastinya. Betul, betul. Dengan pengetahuannya benar. Tidak hanya karbitan dan goreng-gorengan. Gitu ya. Contoh lah, menjual durian mengatasnamakan musangking tapi duriannya entah apa. Menjual bibit namanya musangking tapi nggak taunya sebenarnya apa. Nah, hal-hal ini kan nanti akan tidak terjadi. Dan juga ada mitos katanya kalau pohon durian diberikan ini nanti akan cepat berbuah. Kita tidak perlu mengejar betapa cepat berbuah. Tapi konsentrasinya adalah bagaimana pohon itu sehat dulu. Saat usianya dia sudah masuk ke usia dewasa, di 3 sampai dengan 6 tahun, kita bisa memberikan stimulus melalui nutrisi sesuai dengan kebutuhan pohon durian dewasa, sehingga kita mengajak dia berbuah, bukan memaksa. Bukan maksa ya. Bukan maksa. Kalau kita menggunakan obat perangsang buah atau penambah hormon atau apapun ya terserah ya, itu hak setiap petani. Kalau saya nggak sependapat. Karena saya merawat dia dari kecil, saya pengen menjadi aset berjangka panjang. Coba. Ya, dan ada hubungan batin antara saya sebagai petani dengan tanaman saya. Masya Allah. Kalau saya punya kemesraan, saya punya romantisme dengan tanaman durian saya mendingan mengajak dalam bahasa romantis saya, nak, kamu sudah masuk akil balik, kamu sudah dewasa, kamu sudah layak berproduksi. Melalui apa? Yang tadinya diberikan NPK berimbang, saya berikan NPK-nya, N-nya saya turunin, P dan K-nya saya naikin. Jadi ibaratnya, yuk kamu sudah masuk dewasa, kamu udah harus siap berbuah. Berbeda kalau saya berikan obat perangsang buah, lu mau berbuah nggak? Gua bacok nih kalau nggak, atau gua tembak nih, atau gua matiin nih. Wah, pohon stres. Gitu. Dan ya mohon maaf, jalan instan itu tidak ada yang panjang. Saya meyakini itu. Jadi romantisme antara petani dengan tanaman yang ditanam, insya Allah akan menghasilkan kedamaian, mengantarkan kesejahteraan berjangka panjang. Luar biasa. Itu yang saya dalam. Oke. Thank you udah stay di podcast Zenwalk. Thank you Bang Alif. Terima kasih brother, matur Thank you, luar biasa. Daging semua yang dibahas luar biasa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin, amin. Ikutin terus Zenwalk. Zenwalk. Ahoy!